Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya agar kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Dan tidak lupa juga kita sampaikan salawat dan serta salam kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kita dari zaman kebodohan hingga ke zaman penuh ilmu pengetahuan sekarang ini. Di sini izinkan saya berceramah singkat yang berjudul manfaat dan keutamaan beristighfar. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sesungguhnya manusia membutuhkan amal soleh untuk perjalanannya menuju akhirat, karena setelah kematian masih ada kehidupan selanjutnya, masih ada kehidupan yang lebih panjang lagi. Kita butuh bekal di sana. Orang cerdas adalah orang yang bisa memanfaatkan hari-harinya untuk menyiapkan kebutuhannya di dunia dan lebih baik lagi untuk kebutuhannya nanti di akhirat. Dan salah satu amalan besar yang bisa menolong kita di akhirat nanti adalah amalan taubat atau amalan beristighfar. Sesungguhnya Allah sangat pemaaf kepada hamba-hambanya. Allah memaafkan hamba-hambanya yang meminta maaf, yang beristighfar dan bertaubat kepadanya. Tapi ketika seorang hambanya lebih menyukai, lebih asyik bermaksiat, lebih asyik dia memaksiati Allah, lebih asyik dia melakukan perbuatan yang dilarang Allah, maka pada saat itu dia menghalalkan dirinya untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka umat Islam, jangan sampai kita menghilangkan diri kita sendiri dari maafnya Allah. Padahal maaf Allah tuh sangat luas. Allah pemaaf kepada hamba-hambanya. Ketika ia tidak ingin dimaafkan Allah, kita lebih senang bertaubat atau buat maksiat, lebih senang menyalahi perintah Allah, dan kita pun tidak peduli apakah kita mendapat ridho dari Allah atau tidak. Maka jangan salahkan jika saat itu kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Allah Ta'ala berjanji tidak akan mengazab suatu kaum yang mereka senantiasa beristighfar kepadanya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Anfal ayat 33, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma kana Allahu mu'azzabahum wa hum yastaghfirun, yang artinya tidak mungkin Allah mengazab mereka sementara mereka senantiasa beristighfar kepada Rabb-Nya. Maka orang yang beriman senantiasa memohon ampun, memohon kepada Allah maafnya. Tidak mungkin Allah berikan kepada mereka sanksi di dunia maupun di akhirat, karena dia telah menamai dirinya sebagai Al-Afu, yang maha pemaaf. Dia telah menamai dirinya Al-Ghafur, yang maha pengampun. Dan dia pengampun lagi maha penyayang kepada setiap hamba-hambanya. Sesungguhnya Rasulullah adalah manusia yang telah dijamin oleh Allah akan masuk surga. Rasulullah telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Akan tetapi beliau adalah manusia yang paling banyak beristighfar, paling banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan beliau saja yang sudah dijamin masuk surga, yang sudah dimaafkan dosa-dosanya, masih meminta maaf, masih beristighfar kepada Allah. Bagaimana dengan kita yang masih sering berbuat dosa, masih sering melakukan maksiat, bahkan kita melupakan dan melanggar semua yang diperintahkan oleh Allah. Padahal kita belum tentu akan masuk surga atau masuk neraka. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sungguh sangat beruntung, sangat berbahagia orang yang sering mengingat-ingat dosanya dibandingkan mengingat-ingat dosa orang lain. Karena orang yang sering mengingat-ingat dosanya, dia akan lupa dengan dosa-dosa yang dilakukan oleh orang lain. Dan orang-orang yang sering mengingat-ingat dosanya akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang tidak mengingat dosa-dosanya. Karena orang yang sering mengingat dosanya, dia akan diberikan oleh Allah maaf,
Dan orang yang dapat maaf dari Allah akan dicintai Allah. Karena Allah pernah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222, Innallaha yuhibbut tawabin, yang artinya sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah. Orang yang senantiasa mengingat aib dirinya, dia dijauhkan dari sifat ujub dan sifat kesombongan, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sifat ketawaduan, karena ia takut akan dosa-dosanya, sehingga ia tidak pernah merasa kalau dirinya lebih baik daripada orang lain. Dia akan merasa kalau kebaikan orang lain lebih banyak daripada dia. Dia akan selalu merasa kalau kejahatan dia lebih banyak dari orang lain, sehingga dia akan selalu menjadi orang yang memperbaiki diri, orang yang selalu mengintrospeksi diri dan memperbaiki taubatnya, sehingga ia terus meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang senantiasa melihat dosa-dosa dirinya akan menjadi hamba yang berjalan di bumi ini dengan penuh istighfar kepada Allah. Dan disebutkan dalam hadis bahwasannya orang-orang yang paling beruntung nanti pada hari kiamat yaitu orang-orang yang mendapatkan dalam buku catatannya banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadilah orang-orang yang banyak beristighfar, yang senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukuplah hanya dengan istighfar, Allah akan bukakan pintu-pintu rezeki kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berjanji demikian. Dengan istighfar, seseorang akan diberikan kekuatan untuk istiqomah dalam kehidupannya sehingga ia wafat dalam keadaan husnul khotimah. Sekian ceramah singkat yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.